Ya, RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Selamat sore sahabat RCL. Setelah barusan ada Kamalia Norin yang bertugas dan sudah berbincang bersama KPU Kabupaten Sukabumi. Kali ini ada Aska Perdana bersama kru yang bertugas tengah berada di gedung Comment Center Kabupaten Sukabumi yang bertempat di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi. Kalau kali ini kita akan ngebahas, kalau barusan tentang perpolitikan, ini agak lumayan jauh ini ya. Dari politik kita bakal lari ke tanaman. Lah, kok ngomongin tanaman? Iya bener banget sahabat RCL, karena kita akan berbincang bersama salah satu yang akan nanti mengisi di Hari Jadi Kabupaten Sukabumi yang ke-152. Itu rangkaiannya banyak sekali sahabat RCL. Dan salah satunya adalah yang akan kita bahas di kesempatan sore hari ini. Kita akan berbincang bersama para panitia itu dari kegiatan festival atau kegiatan bonsai yang akan menjadi salah satu rangkaian dari Selamat sore Kang Azka. Iya iya. Iya. PPBI itu singkatan dari Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia. Ya, jadi bukan pembuat atau penikmat atau koleksi tapi penggemar. Ya, penggemar bonsai. Jadi siapapun boleh untuk berkumpul di sini. Gitu. Tidak harus punya bonsai, tidak harus juga bisa bonsai. Yang penting menggemari, gitu. Penggemar. Ya, ya, betul. Karena bonsai itu kan rumit ya. Tapi orang yang menikmati itu tidak perlu berumit-rumit juga bisa gitu. Dengan cara tadi kita punya pohonnya diurus sama orang atau enggak punya pohon juga misalnya bisa menikmati pohon orang juga bisa. Gitu. Itu boleh ke PPBI gitu. Jadi mungkin ini para pokoknya penggemar gitu kan. Ya, penggemar. Iya. Menyukai bonsai dan Ya. bergabung bersama PPBI. Iya, begitu. Kang Azka. Ya, betul. Ya. Memang sudah menyebar secara luas di Indonesia. Ya, sudah. Dan saat ini PPBI itu sudah memiliki cabang di 220 cabang seluruh Indonesia. Jadi memang sudah menyebar begitu merata di seluruh Indonesia dan emang PPBI ini adalah satu-satunya perkumpulan atau organisasi ya yang udah berbentuk organisasi yang paling lama usianya, yaitu sekarang itu ulang tahun ke-43. 43 tahun. Ya, Wow, 43 berarti sudah tahun. cukup lama juga ya. Sudah cukup lama. Para Sudah penggemar cukup. bonsai ini ya. Betul. Wah, tapi Kang ini kan di Kabupaten Sukabumi ada juga nih PPBI. Ada perkumpulan penggemar bonsai Indonesia gitu kan. Nah, tapi apa yang menjadi latar belakang rekan-rekan PPBI ini untuk akhirnya menjadi salah satu rangkaian dari gebiar besar milik Kabupaten Sukabumi, itu adalah Hari Jadi Kabupaten Sukabumi. Itu seperti apa awalnya sampai akhirnya PPBI, oh ya udah deh kita gabung yuk di kegiatan gebiar ini gitu loh. Ya, apa betul. yang melatar belakangnya Kang? Dan kenapa bisa sampai ada kegiatan festival bonsai ya bahasanya ya, festival bonsai. Ya, pameran nasional bonsai. Pameran. Jadi berisi pameran sama kontes. Senasional. Nasional ya, tingkatnya nasional. Wow, itu gimana latar belakangnya apa Kang? Nah, jadi gini, emang salah satu target dari perkumpulan ini ya, organisasi ini adalah kita mengadakan terus-terusan meningkatkan mutu dari bonsai itu sendiri. Dari misalnya orang yang bertaninya, yang menyediakan bahannya, sampai yang istilahnya yang kolektornya juga itu terus ditingkatkan. Salah satunya peningkatan itu dengan cara mengadakan kontes, mengadakan pameran. Adapun kontes dan pameran juga ada yang tingkatnya levelnya misalnya lokal. Terus ada juga yang misalnya lokal juga terbatas. Nah, sekarang ini yang kita akan adakan ini ya tingkatnya udah nasional. Dan ini harus izin dari pusat langsung. Nah, adapun latar belakang sampai menyatu dengan pemerintah, ya kita kan berpikir ya, kalau untuk tingkat nasional ini mungkin harus ada dukungan dari pemerintah, tentunya kan gitu ya. Betul, betul. Dukungan dari berbagai elemen atau misalnya dinas-dinas ya yang berkaitan dengan seni bonsai ini. Ya
ya tentunya ya pada akhirnya ya kita mengadakan sounding terus mengadakan ini juga minta saran-saran gitu. Yang pada akhirnya ya kita sepakat untuk mengadakan ini agenda ini mengikuti tadi agenda pemerintah juga gitu, pemerintah daerah juga. Luar gitu. biasa sekali. Berarti ini sudah pada tahap nasional. Berarti perizinan pun datang dari pusat dan rekan-rekan dari pusat pun otomatis akan hadir ke Kabupaten Sukabumi. Ya, hadir. Wow. Ini yang hadir sampai ada yang dari Surabaya. Kalau untuk Jawa Barat mungkin semua udah. Itu tuh mereka dari Surabaya atau dari luar kota itu bawa bonsainya untuk Bawa bonsai, bawa pohon. untuk kegiatan kontes itu. Ya. Wow, keren sekali. Jadi kan nanti kontes ini kan akan berisi penilaian. Jadi adu kualitas gitu. Nanti ada penjurian secara nasional segala macam dan menghasilkan bonsai terbaik nanti. Oke. Tapi kan selain barusan juga ada kegiatan perlombaan atau kontes, berarti juga ini untuk masyarakat sendiri apakah bisa hadir dan terlibat dalam kegiatan tersebut? Iya, itu ngapain Kang kalau datang misalkan masyarakat? Justru salah satunya target kita ini kan mengadakan ini salah satunya juga sosialisasi terhadap masyarakat. Memasyarakatkan Ya, berarti memasyarakatkan pohon ini karena pohon ini seni ini ya seni bonsai ini banyak sekali ya sisi positifnya dari segi perekonomian. Betul. Dari segi ini bisa menjadi alternatif gitu. Makanya kita bertujuan salah satunya juga sosialisasi kepada masyarakat. Terus juga masyarakat yang keduanya yang sudah menggemari bonsai juga bisa lebih eksis lagi secara mutunya, secara eksistensinya juga bisa ditingkatkan. Terus dengan adanya event yang besar ini. Gitu. Oke. Nah, tapi kan kalau kita bicara barusan juga akan bicara dalam salah satunya adalah tentang ekonomi gitu kan. Ya, betul. Kalau kita bicara masalah ekonomi dari bonsai, kalau kita berbicara masalah di luar kita suka seni dan lain-lain ya, kita bicaranya masalah komersilitas dari bonsai ini sendiri, Kang. Apa yang bisa dikomersilkan dari tanaman bonsai? Selain juga mungkin kalau bonsai kalau misalkan berbuah juga nggak sih, Kang? Ya, yang jenisnya berbuah. Berbuah juga kan? Berbunga. Selain juga memang mungkin barusan tadi kalau misalkan buah kan bisa kita kumpulkan dalam jumlah besar kita jual buahnya gitu. Tapi ada sisi komersilitas lain nggak sih Kang dari bonsai? Kalau bonsai itu nggak ada kalau dari buahnya ya. Oke. Tapi sisi komersialnya itu ya dari bentuk pohonnya itu. Dari bentuk itu pohon. kalau kita ngomongin harga bisa sampai Itu kalau untuk di kita ya di daerah, range berapa biasanya? Untuk di daerah level Indonesia ya, level Indonesia itu harga bonsai itu ada yang mencapai sampai 5 miliar. Sampai 5 miliar. Nah, ternyata untuk mahal ya. Betul. Wow. Dan ini untuk kelas-kelas kontes yang akan kita adakan itu paling minim itu di harga 25 juta. Waduh. Luar biasa sekali. Emang sih ada yang kelas prospek, Ya, kelas bahan. betul, Tapi betul. yang kelas jadi ini nanti kan ada 3 kelas. Nah ini kisaran pohon itu hampir tidak mungkin ada yang di bawah itu. Wow. Gitu. Keren sekali. Berarti memang sangat-sangat bernilai komersial berarti ya. Dan banyak orang yang telah sukses dari baik segi bisnisnya ya dari tadinya menggemari terus dia menekuni ya pada akhirnya jadi lahan bisnis juga. Wow. Sukses benar-benar sukses. Keren. Ya. Gitu. Nah, Kang ini kan memang juga dengan barusan angka komersil yang besar, otomatis juga butuh butuh perhatian khusus, butuh pengolahan khusus. Ini kalau dari PPBI sendiri, apakah di dalam komunitas atau perkumpulan ini juga mengadakan mengadakan sesi pelatihan terhadap mereka-mereka yang memang menjadi anggota atau secara umum mungkin mengadakan workshop secara umum untuk mungkin barusan tadi cara merawat bonsai seperti apa, cara mengembangkan bonsai seperti apa, itu ada nggak sih Kang kegiatan seperti itu? Itu ada. Kita lagi malahan kemarin itu kita udah mengadakan sekolah bonsai di Sukabumi ya. Oke. Ya dan itu juga lembaga pendidikan bonsai itu langsung dinaungi juga oleh PPBI Pusat. Oke. Nah, dan kebetulan untuk wilayah Jawa Barat sekretarisnya itu saya. Wow. Bidang pendidikan bonsai. Jadi itu ada. Di bidang pendidikan juga kamu? Saya, ada. Oh berarti memang juga ada cara-cara khusus dan ada pendidikan khusus. Ya dan itu akan nantinya dari pendidikan bonsai ini namanya sekolah bonsai itu akan berjenjang ke misalnya ini ada yang berkeinginan jadi juri bonsai. Nah itu cikal bakalnya dari sekolah ini.
gitu. Wih, memang ada pendidikan yang sangat sangat khusus berarti Sangat Kang khusus, ya. sangat khusus ya. Tapi Kang, apakah memang ini mungkin saya lebih banyaknya bertanya juga sekaligus juga karena memang saya juga baru paham kebanyakan ya sekaligus juga mengedukasi masyarakat, sekalian juga mengajak masyarakat gitu Kang. Apakah semua tanaman yang ada itu bisa dijadikan bonsai atau enggak? Itu ada jenis-jenis tertentu secara prinsip bisa ya, cuma sebetulnya yang ideal ya, kita cari yang idealnya itu hanya beberapa pohon tertentu saja. Contohnya apa Kang? Contohnya Yang misalnya umum tapi bisa ada- dibonsaikan gitu? Yang umum misalnya beringin. Wah, beringin bisa Jadi- dibonsaikan? Ya beringin itu bagus sekali. Segitu gedenya bisa jadi bonsai? Bagus sekali itu. Pohon Wow. jenis beringin itu paling malah secara harga juga paling stabil. Oh iya. Ya. iya. Adapun misalnya ya intinya secara ininya pohon bonsai itu yang bagus itu pohon yang besar tapi dikecilkan. Betul, Bukan pohon betul. kecil ya udah kecil. Ya, udah biasa Tapi mungkin ya. meskipun boleh Iya, saja. iya, boleh iya. saja, gitu. Tapi yang barusan tadi kayak beringin itu kita tahu sendiri besarnya sebesar apa, bisa dibonsaikan bisa, ternyata. Nanti bisa lihat nanti di kontes ya. Oh, nanti kan ada juga berarti ya? Oh banyak banget itu dari jenis beringin. Wow, luar Bisa biasa. dilihat gimana indahnya, bagusnya ya itu. Pasti. Pohon-pohon. Wah, keren sekali sahabat Iya, iya. RCL. Nih, tapi mungkin juga sahabat RCL juga ingin bertanya atau bergabung sama kita juga boleh langsung aja menggunakan juga akun Facebook kita di Citra Spasi Lestari. Karena selainnya juga kita masih akan ngebahas lagi juga banyak hal tentang bonsai. Termasuk juga tentang kesiapan panitia dari PPBI sendiri yang menjadi panitia dalam nanti festival bonsai yang akan diselenggarakan di tanggal Tanggal 18 sampai 24. 18 sampai dengan 24 September 2022 yang pasti di Kabupaten Sukabumi. Nanti kita akan bahas, jadi jangan kemana-mana, tetap di RCL Ngepodcast. RCL 95.7 kami ada bersama Anda. Sahabat RCL masih bersama Aska Perdana di kesempatan sore hari ini dari Command Center Kabupaten Sukabumi yang berlokasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, dan kita masih membahas seputar salah satu rangkaian kegiatan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-152. Sudah bersama Kang Solih sebagai Ketua PPBI Cabang Kabupaten Sukabumi. Kang Solih, kita sudah membahas barusan nih mengenai PPBI. Jadi ini sahabat RCL yang baru gabung, PPBI itu adalah Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia. Bonsai itu apa? Mungkin sedikit nih kita terangkan kembali, mungkin boleh Kang Solih. Kang Solih, bonsai itu apa sih Kang Solih? Dijelaskan sedikit mungkin untuk Bonsai masyarakat. itu secara prinsip adalah tanaman yang dikerdilkan. Kalau bahasa ininya kan itu tanaman dalam pot dangkal ya. Iya, iya. Jadi itu sebenarnya secara awalnya itu tujuannya itu replika lah, replika. Iya, iya. Pohon-pohon besar mungkin karena kalau menikmati yang besar itu agak sulit. Betul. Nah, mungkin seni ini terus berkembang hingga awalnya itu hingga terpikir untuk mengkerdilkan Betul, gitu. betul, Mungkin betul. seperti itulah saya Iya. juga kurang ini ya Iya, secara karena iya. terlalu panjangnya Secara sejarah. umumnya seperti itu berarti secara ya. umumnya. Oke. Jadi secara umumnya replika lah. Replika Jadi tanaman besar tuh, tanaman ya. besar Oke. gitu yang dikasih Ya. pot gitu. Betul. Mungkin kalau kita yang mungkin secara lebih luasnya atau umumnya biasanya kan kayak gini nih, ada perahu besar Ya. direplikakan dalam botol, itu replika kecilnya. Seperti itulah. Bonsai pun mungkin seperti itu sahabat RCL. Kayak misalkan barusan tadi Kang Solih saya juga agak kaget gitu kan, ternyata pohon beringin yang sebegitu besarnya bisa dibonsaikan di dalam pot. Ya, Itu replikanya betul. replika tapi asli ya Kang ya, dengan Asli, perawatan yang hidup, sama ya. kan? Ya, perawatan Pakai yang pupuk sama. kayak gitu-gitu juga berarti kan? Sama. Untuk mengurus hidupnya itu karena ini tanaman hidup ya. Betul. Atau makhluk hidup ya kita sama. Saat sakit kita obati, Betul. saat kurang gizi kita kasih Betul, nutrisi betul. gitu. Jadi perawatannya seperti itu. Wow, keren banget sahabat RCL nih. Tapi Kang, kita kan ini dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sukabumi, kawan-kawan dari PPBI Kabupaten Sukabumi juga terlibat dalam kegiatan tersebut, Ya. dalam kegiatan Festival Bonsai yang diselenggarakan tanggal 18 sampai 24 September 2022. Ya, untuk- Selama 18 sampai 24 itu ngapain aja Kang? Itu beberapa hari Kang? Jadi sebenarnya urutan acaranya itu dari tanggal 14. Oke. Tapi kenapa dikatakan dari tanggal 18 itu 18 itu pembukaannya. Oke. Jadi tanggal 14 itu kita menerima pohon pendaftaran 2 hari sampai tanggal 15. Terus tanggal 16 itu sampai 17 ada penjurian dan tanggal 17-nya
hasil penjurian itu. Jadi sudah ada penentuan juaranya, Oke, ini predikat-predikatnya. Nah, baru tanggal 18 itu dibuka untuk umum. Oh berarti nanti pohon-pohon yang akan ditampilkan di 18 sampai 24 itu adalah pohon-pohon yang sudah menang kontes di hari sebelumnya. Betul, iya. Oke, tapi Kang ada kategori atau kriteria khusus gak sih untuk ikutan lomba ini gitu, lomba bonsai ini atau barusan tadi? Ini kan untuk kategorinya dibagi, saya membagi 3 kelas. Oke. 1 kelas prospek, 2 kelas pratama, ketiganya kelas madya. Apa tuh bedanya Kang? Nah, untuk kelas prospek ini adalah khusus untuk pohon-pohon yang belum matang. Oke. Baru prospek, Iya. baru bahan gitu. Iya, iya. Nah, mungkin ini akan didominasi dan saya mengakomodir keinginan lokal ya, Betul, masyarakat penggemar lokal ya, bonsai lokal yang ingin mengikuti kontes tapi belum memiliki pohon yang sudah matang, ya kita sediain kelas prospek. Oke, gitu. Mungkin siap. akan didominasi oleh lokal. Mhm. Meskipun dari luar juga banyak yang masih mengikuti. Ya, untuk kelas pratama itu pohon yang sudah jadi. Sudah jadi tapi belum memiliki predikat. Oh iya, pernah ikut lomba tapi belum menang mungkin ya atau gimana tuh? Belum pernah mengikuti lomba. Oh, belum pernah mengikuti lomba. Oke, oke. Paling lokal ya. Terus juga secara levelnya kalau nasional itu pusat itu nggak mengadakan prospek. Jadi prospek itu diadakan oleh cabang. Oke, oleh lokal berarti ya, di Ya, cabang. oleh cabang. Nah, untuk pusat itu hanya mengadakan dari tingkat pratama itu. Nah, untuk pratama ini itu bonsai yang sudah secara ininya sudah dianggap jadi. Oke. Dan itu boleh mengikuti. Dan yang menganggap jadi itu bukan juri ya, bukan ini tapi yang punyanya. Oh, saya pede ini udah jadi gitu. Gitu, Oh, oke, gitu. siap. Nanti yang menentukan dapat prestasinya baru juri. Oke, Tapi oke. yang daftar boleh saja. Ya, Ini ya. misalnya kata saya belum jadi, tapi kata yang punya sudah jadi ya boleh. Iya, masuk ke Gitu. pratama berarti Ke pratama kategorinya. Oke. gitu, Untuk terserah. yang Madya itu gimana Kang? Nama dia ini jenjang tingkatan setelah pratama. Yang paling tinggi Setelah berarti ya. Jadi di pratama ini nanti kita akan mendapatkan bendera hijau, bendera merah. Oke. Nah, itu hijau itu baik, merah itu baik sekali. Untuk naik ke kelas madya ini harus minimal mendapatkan bendera merah. Jadi di dalam satu Pratama. di lomba ini tuh bisa aja yang pertama tuh naik ke Madya. Untuk next kontes event. berikutnya. Oh, oke, siap. Tapi syaratnya harus udah mendapat bendera merah di pratama. Oke, berarti ini bisa menjadi salah satu pembuktian, ajang pembuktian ke si kontestan bahwa ketika saya punya bendera merah di kegiatan selanjutnya saya sudah bisa masuk ke Madya. Madya. Oh, oke, Dan siap. ini secara ininya ada 4 kelas betulnya, tapi kita cuma mengadakan saat ini di Madya karena karena mengukur ya. Iya, mengukur, betul. Ini karena ada kuotanya kan. Betul, betul. Kalau udah kelas-kelas gitu. Jadi kelasnya itu ada pratama, Madya, utama sama bintang. Oh, ada yang sampai bintang Sampai itu. bintang. Nah, itu jenjangnya itu gitu. Dari pratama dapat merah, dia bisa naik selanjutnya ke Ke Madya. Madya. Madya dapat merah bisa naik ke utama. Utama dapat merah bisa naik ke bintang. Tapi yang diadakan sekarang ini baru sampai tingkat Madya. Tingkat Madya. Oke, itu dari kegiatannya berarti yang barusan kontes bonsai ini diselenggarakannya sebelum pembukaan kegiatan festival bonsai ini. Berarti kegiatan dari tanggal 18 sampai 24 itu ngapain, Kang? Nah, kalau dari tanggal 18 itu pertama kita pembukaan ya. Itu untuk umum aja. Untuk umum. Jadi masyarakat yang ingin Masyarakat lihat. yang mau melihat. Termasuk terus juga, ada untuk jual bonsai juga di situ, kan? nanti ada kita menyediakan di situ bursa ya, stand bursa dan itu yang datang dari luar juga yang Oh, mereka oke. berjualan. Kita cuma menyediain tempatnya saja. Nah, itu untuk untuk menampung yang punya keinginan membeli saja. Betul, Sebetulnya betul. yang di dalam juga bisa sih. Cuma harus ada jalur khusus lah Iya, dengan, iya. dengan si yang punyanya. Betul, gitu. betul, betul. Itu biasanya kalau ada keinginan untuk membeli yang di dalam ya asal tahu yang punyanya siapa terus bisa nego-nego juga Ya, bisa oke. jadi ajang jual beli juga. Betul. Karena memang barusan tadi juga di awal kita bicara bahwa ternyata bonsai ini bisa menjadi salah satu hal yang memang juga menghasilkan yang namanya ekonomi ya, gitu kan, Kang ya, gitu kan. Apalagi juga ini Kang Soli sendiri bilang nih sahabat RCL, selama Covid kemarin itu kayaknya bonsai tidak mengalami penurunan atau peningkatan yang signifikan, tetap stabil ya, Kang ya. Betul. Karena memang juga mungkin tetap diurus dengan baik. Ya. Kemudian juga memang juga mungkin kita bisa katakan nih sahabat RCL, karena bonsai ini tidak
tidak semua orang umum mengerti gitu kan ya. Jadi mungkin juga di kelasnya sendiri atau di perkumpulannya atau komunitas sendiri memang bonsai ini tetap jalan gitu Ya. dengan baik gitu ya. Ya. Wow, keren sekali sahabat RCL. Kang, ini PPBI ini udah berdiri sejak kapan, Kang? Yang Kabupaten Sukabumi ya kita bicara. Kalau Kabupaten Sukabumi kita baru terbentuk di 2019. Berarti udah hampir lebih kurang 2 tahun ya. Udah ya 3 tahun. 3 tahun Ya, berarti kan ya 3 tahun. Ini sekretariatnya di mana, Kang? Kalau barangkali masyarakat pengen lebih mengenal atau mungkin pengen lebih tahu, pengen mungkin wisata misalkan, karena otomatis di sekretariat pasti ada sampel-sampel dong gitu kan. Itu di mana, Kang? Ya untuk sekarang sekretariatnya di rumah saya di Karangtengah. Di Karangtengah Cibadak. Sebenarnya ada di depan juga berupa kantor, cuma orang bonsai itu biasanya nggak mau kantor-kantor gitu. Dia maunya kan lihat pohon ya. Betul, Nah, betul. kebetulan di rumah saya pohon itu banyak udah tersedia lah gitu pohon-pohon yang bisa dijadikan dinikmati Betul. atau gitu. Makanya kita sekretariat itu untuk sementara dialokasikan di tempat saya aja. Di Karangtengah Cibadak itu sebelah? Karangtengah itu Balai Desa Karangtengah. Balai Desa Karangtengah. Ya, ke Oke. dalam. Oh, ke dalam lagi. Ya, bisa Oh. ditanyain aja. Kang Solih, udah. pokoknya Ya. nama gitunya Raja Bonsai gitu Iya, kan. Raja Bonsai Sukabumi lah. Waduh, luar biasa. Kang, ada sosial media nggak sih dari PPBI Kabupaten Sukabumi? Masyarakat mungkin ingin bertanya-tanya atau pengen tahu juga tentang kegiatan Sosial kawan-kawan? media itu ada, itu PPBI Sukabumi ada. Di mana tuh? Di FB. Di FB, ada ya. PPBI Kabupaten Sukabumi. Ya, Kabupaten Sukabumi. Mhm. Nah, Kang, ini kan maksudnya juga untuk masyarakat juga biar mungkin ada 1 atau 2 atau bahkan banyak orang yang ternyata baru sekarang dan akhirnya juga tertarik untuk mengikuti kegiatan festival bonsai nanti yang akan berlangsung di tanggal 18 sampai 24 meskipun juga audisinya dilakukan sebelumnya gitu kan. Iya. Boleh tahu nggak, Kang, hadiah yang akan dibagikan nantinya itu seperti apa, Kang? Nah, untuk Kita bicaranya ini kategorinya kategori untuk kategori apa ya namanya barusan yang pertama itu? Ya. Jadi sebenarnya ini kan ajang ngadu kualitas aja Betul, gitu. betul. Jadi terus juga kita ngadain acara ini juga biaya cukup. Pasti. Dan itu istilahnya agak kesulitan juga ya. Iya. Makanya kita enggak fokus ke hadiah. Mhm. Tapi kita fokus itu ngadain acaranya yang meriah dan juga memang prestisius lah. Iya, betul. Makanya betul. kita cuma bisa memberikan hadiah itu berupa piala. Betul. Dan alhamdulillah Pak Bupati juga sudah support ya. support untuk pialanya dan ada juga piala-piala dari cabang sendiri. Oke, gitu. Paling gitu wow. lah. Karena memang juga yang utama itu adalah silaturahmi, Ya. kemudian edukasi tadi Ya. yang kita sebutkan juga gitu kan. Jadi untuk sahabat RCL yang mungkin Ya. juga adalah salah satu penggemar bonsai juga mungkin bahkan sudah punya bonsai di rumah Ya. atau berencana untuk punya bonsai juga boleh nanti datang ke lapangan Canghegar ya Kang ya, di lapangan Canghegar Ya. Palabuhan Ratu untuk kegiatan festival bonsai dari tanggal 18 sampai 24 September 2022. Kang, mungkin ada sedikit himbauan atau ajakan kepada masyarakat terutama Ya. yang mungkin baru mau memulai dengan yang namanya bonsai, mungkin silakan Kang disampaikan. Ya. Alhamdulillah kita ya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengadakan PAMNAS ini. Dan ini PAMNAS ini betul-betul sebuah prestasi untuk dunia bonsai Sukabumi ya, karena ini mengukir sejarah lah. Ada wilayah-wilayah yang sudah sekian lama terbentuk tapi belum berhasil juga untuk mengadakan event nasional ini. Makanya saya menghimbau kepada masyarakat, mudah-mudahan ini agenda atau acara yang begitu besar itu untuk dunianya sendiri ya, dunia bonsai sendiri bisa menjadi manfaat lah, lebih manfaat. Baik bagi yang mulai tertarik dengan dunia bonsai, terus juga untuk segi ekonominya, pariwisata di Pelabuhan Ratu khususnya ya bisa kita menjadi satu dorongan ya. Betul. Dan insya Allah karena kita mengundang dari berbagai daerah khususnya Jawa Barat itu segi pariwisata pun mudah-mudahan bisa terbantu. Ya. Kebetulan kan Sukabumi juga lagi gencar-gencarnya ya mempromosikan wisata betul. khususnya di Pelabuhan Ratu. Jadi saya harapan saya dengan acara ini bisa meningkatkan berbagai
manfaat lah di khususnya untuk pemerintah daerah Sukabumi atau untuk masyarakat Sukabumi. Wah. Terutama di dunia bonsai. Luar biasa sekali Kang Solih ya. Pokoknya yang jelas untuk sahabat RCL jangan lupa 18 sampai 24 September 2022 datang ke lapangan Canghegar Palabuhan itu yang Ratu penting. karena akan ada festival bonsai nasional. Dan ini Kang Aska mungkin untuk melihat pohon-pohon yang sedemikian bagus ini sulit sekali. Betul, Sengaja sulit. Pasti sulit sekali dan ini adalah momen yang sangat langka. Kita bisa lihat bonsai-bonsai yang memang sangat luar biasa tidak hanya dari Kabupaten Sukabumi tapi dari seluruh Indonesia yang akan hadir di lapangan Canghegar Palabuhan Ratu di 18 sampai 24 September 2022. Dan sekali lagi untuk kamu yang berminat juga kamu bisa langsung aja mungkin untuk nanya-nanya atau ngobrol-ngobrol atau mungkin ingin tergabung bersama perkumpulan penggemar bonsai Indonesia itu di Facebook, langsung aja di search PPBI Kabupaten Sukabumi. Terakhir banget Kang, apakah kegiatan ini akan rutin atau tidak? Ini karena kalau untuk Pamnas kita mungkin berdurasi lebih dari 3 tahun. Oh iya memang gitu, memang seperti itu ya Kang? Ya aturannya seperti itu karena padatnya juga di. Betul. Tapi untuk lokalan insya Allah kita akan terus mengadakan ya. Untuk tingkatnya lokalan dalam rangka terus membangkitkan semangat para pembonsai di sini. Wow, luar biasa sekali sahabat RCL. Sok atuh mangga OPD-nya disenggol. Oke sahabat RCL yang jelas terima kasih banyak sudah berbincang bersama kita bersama Kang Solih dan juga rekan-rekan dari PPBI Kabupaten Sukabumi. Dan sahabat RCL terima kasih banyak sudah mendengarkan bincang-bincang kita di RCL Nge-Podcast bersama PPBI Kabupaten Sukabumi dalam rangka kegiatan Festival Bonsai Nasional yang akan diselenggarakan di tanggal 18 sampai 24 September 2022 di lapangan Canghegar Palabuhan Ratu. Saya Aska Perdana bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.